Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Muhammad Daniel dan para guru. Hari ini kita akan melanjutkan lagi latihan soal SJT P3K tahun 2023 kita. Sekarang sudah part 9. Bagi yang belum tonton, buka playlist saya, di situ sudah ada SJT P3K 2023. Tapi sebelum lanjut, saya mohon bantuan teman-teman untuk klik subscribe serta like-nya dan share ke sosial media teman-teman sebanyak-banyaknya agar saya makin semangat membuat materi-materi yang berkaitan dengan SJT ini, teman-teman. Baik, kemarin sudah part 8, sekarang kita sudah di part 9. Kita lihat langsung materinya tanpa berlama-lama ya. Ini dia soalnya. Saat memberikan tugas rumah kepada siswa, Anda melihat beberapa siswa tampak bingung dan tidak tahu apa yang diharapkan dari mereka. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Anda mengabaikan reaksi siswa dan tetap memberikan tugas seperti yang telah Anda rencanakan. B. Anda memberikan tugas yang lebih mudah agar tidak memberatkan siswa tersebut. C. Anda memberikan penjelasan lebih lanjut tentang tugas tersebut dan menjawab pertanyaan siswa. D. Anda tidak memberikan tugas rumah sama sekali untuk menghindari konflik dengan siswa. Oke, teman-teman bisa seperti biasa, bisa jawab dulu soalnya sebelum lanjut ke video selanjutnya ya, biar teman-teman tahu uji kemampuan teman-teman seperti apa ya. Apakah di part 9 ini sudah bisa sepakat semua dengan jawaban saya. Kita lihat jawaban terbaik. Jadi jawaban terbaik menurut saya adalah opsi C ya. Anda memberikan penjelasan lebih lanjut tentang tugas tersebut dan menjawab pertanyaan siswa. Kalau yang pertama, Anda mengabaikan reaksi siswa dan tetap memberikan tugas seperti yang telah Anda rencanakan, itu nanti hasilnya bakal tidak memuaskan ya teman-teman, karena siswa masih bingung ya, masih bingung dengan tugas yang kita minta. Sama dengan di part sebelumnya, ada kasusnya ibu yang bahasa Indonesia itu, dia masih bingung, lantas memaksakan untuk memberikan tugas kepada siswa dan akhirnya hasilnya mengecewakan. Untuk opsi B, Anda memberikan tugas yang lebih mudah agar tidak memberatkan siswa tersebut. Nah, kalau tugasnya lebih mudah berarti tidak sesuai dengan rencana ya, tidak sesuai dengan apa yang teman-teman sudah rencanakan. Masa materinya dikasih perkalian, terus tugasnya yang lebih mudah itu dikasih penjumlahan ya. Jadi agak kurang bagus. Kita turun ya. Kita yang turun ini sebaiknya dihindari ya, teman-teman. Anda tidak memberikan tugas rumah sama sekali untuk menghindari konflik dengan siswa. Nah, ini lebih parah lagi karena takut berkonflik dengan siswanya. Padahal siswa hanya butuh penjelasan ya. Butuh penjelasan agar tugas yang diberikan itu tidak membingungkan atau mereka bisa mengerjakan secara maksimal. Poin 5 di opsi ini adalah opsi C ya teman-teman. Insyaallah kedepannya saya akan buat yang opsi 5 ya, sampai 5 opsi sampai E, tapi mungkin di part-part berikutnya. Ini sudah terlanjur saya edit menjadi 4 opsi teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru merasa bahwa sebagian besar siswanya sulit berkonsentrasi dalam pelajaran. Tindakan apa yang seharusnya diambil oleh guru tersebut? A. Terus melanjutkan pelajaran tanpa menghiraukan siswa yang kurang berkonsentrasi. B. Menghukum siswa yang kurang berkonsentrasi. C. Mengubah metode pengajaran untuk lebih menarik perhatian siswa. D. Mengirim siswa yang kurang berkonsentrasi ke kantor kepala sekolah. Nah, seperti biasa bahwa tes
STJ itu adalah bagaimana pemecahan masalah terhadap situasi kerja yang diberikan kepada teman-teman. Dan yang paling utama adalah langkah pertama teman-teman terhadap suatu masalah yang terjadi ya. Baik, jadi jawaban terbaik menurut saya adalah opsi C ya. Mengubah metode pembelajaran untuk lebih menarik perhatian siswa ini terkait juga dengan kinerja, kompetensi teknis ya, kompetensi teknis teman-teman. Ini masuk di pedagogi sebenarnya. Kita lihat yang opsi A, dia di sini sulit berkonsentrasi ya. Opsi A itu terus melanjutkan pelajaran tanpa menghiraukan siswa yang berkonsentrasi, yang kurang berkonsentrasi. Kalau ini bisa-bisa yang kurang berkonsentrasi itu akan blank terus, karena kalau dari awal tidak mengerti, maka endingnya juga bakal tidak mengerti. Opsi B, menghukum siswa-siswa yang kurang berkonsentrasi. Nah, jangan dulu langsung melakukan tindakan hukuman, atau ini bisa jadi agak keras ya, agak berhubungan dengan kekerasan. Ya, kasih peringatan dulu, kasih dulu beberapa metode baru lanjut. Saya kan selalu bilang solusi itu bertingkat-tingkat ya, tidak hanya satu tingkat. Selanjutnya D, mengirim siswa-siswa yang kurang berkonsentrasi ke kantor kepala sekolah. Nah, ini mau ngapain di kantor kepala sekolah? Jadi ini tidak nyambung ya. Oke, jadi jawaban terbaik menurut saya ada di opsi C, teman-teman. Kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ke sosial media teman-teman. Seorang guru menerima email dari seorang orang tua yang mengeluhkan bahwa anaknya merasa tertindas di kelas. Apa yang sebaiknya guru lakukan? A. Mengabaikan email tersebut karena guru tahu anak tersebut seringkali bermasalah. B. Menanggapi email dengan marah kepada orang tua. C. Mengatur pertemuan dengan orang tua untuk mendiskusikan masalah tersebut. D. Memarahi anak tersebut di depan kelas. Oke teman-teman, ini ada kasus ya, mungkin ini sekolahnya agak elit, orang tuanya juga agak bagus kemampuan IT-nya. Jadi dia menggunakan email ya, tidak secara langsung. Kita lihat jawabannya, jadi jawaban terbaik ada di opsi C ya. Mengatur pertemuan dengan orang tua siswa untuk mendiskusikan masalah yang sedang dihadapi. Kalau opsi A, mengabaikan, saya sudah bilang kemarin di tips mendapatkan nilai tertinggi di STJ, hindari kata yang mengabaikan ini, yang menghindari, mengabaikan ya. Jadi ya email tersebut ya, meskipun siswanya sering bermasalah, itu tidak boleh kita abaikan ya. Ini artinya orang tua siswa ini ingin anaknya bagus dan ingin bekerja sama dengan sekolah, dengan guru. Menanggapi email dengan marah kepada orang tua siswa ini apalagi ya, jangan sampai marah, karena ini salah satu usaha orang tua untuk bekerja sama dengan kita memperbaiki anaknya. Yang opsi D, memarahi anak tersebut di depan kelas, ya ini salah juga ya teman-teman. Ini masih muda ya. Selanjutnya nanti soal berikutnya itu akan lebih hot seperti biasa. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nih sudah mulai panjang. Seorang siswa bercerita kepada guru kalau dia merasa ditipu oleh temannya yang sudah menjanjikan kalau akan mengajari matematika sebagai persiapan ujian tengah semester. Tapi pada hari yang telah disepakati temannya tidak datang dengan alasan ada urusan mendadak. Siswa tersebut merasa kecewa karena temannya tidak menepati janji, hingga nilainya menjadi jelek walaupun sebelumnya keduanya bersahabat. Saat ini mereka tidak saling bertegur sapa. Jika seandainya Anda adalah orang yang mendapat cerita tersebut, apa yang Anda lakukan? Nah, seandainya Anda yang berada di posisi guru ini ya teman-teman. A. Memberitahukan pada salah satu pihak bahwa temannya tidak membantu karena perihal yang penting. Selain itu,
urusan belajar merupakan urusan masing-masing. B. Memanggil keduanya serta memberikan nasihat-nasihat agar keduanya bersahabat saling membantu. C. Memberikan pada salah satu pihak bahwa pada salah satu pihak bahwa karena tidak jadi membantu temannya mendapat nilai jelek serta mendorongnya untuk meminta maaf. Yang opsi D, memfasilitasi pertemuan di antara keduanya untuk membangun saling kesepahaman mengenai masalah tersebut dan jalan penyelesaiannya. Kalau teman-teman menemukan soal yang agak panjang seperti ini, soal apapun itu, teman-teman langsung saja ke pertanyaannya dulu, apa yang diminta oleh soal, supaya kita bisa cari dengan cepat ya jawaban yang dibutuhkan. Ini tipsnya untuk soal-soal yang panjang seperti ini. Dari tahun 2019 saya sudah sarankan ini di channel saya yang satu, Muhammad Daniel, untuk peserta PPG yang akan UP. Oke, kita lihat jawaban terbaik menurut saya. Jadi jawaban terbaik adalah opsi D. Itu memiliki poin tertinggi di antara opsi-opsi yang lain, karena di sini dia punya niat yang bagus untuk memfasilitasi keduanya untuk saling membangun kesepahaman mengenai masalah yang terjadi. Ini hanya terjadi kesalahpahaman antara kedua siswa kita ini, dan ada solusinya ya, memberikan jalan penyelesaian. Untuk opsi A, memberitahukan pada salah satu pihak bahwa temannya tidak membantu karena perihal yang penting. Selain itu, urusan belajar merupakan urusan masing-masing. Nah, ini agak kurang bagus ya teman-teman, karena bisa jadi yang bercerita ini merasa tidak diperhatikan. Dia merasa aspirasinya tidak tersampaikan, tidak ditanggapi dengan yang seperti yang diinginkan, seperti itu. Untuk yang opsi B, memanggil keduanya serta memberikan nasihat agar keduanya bersahabat dan saling membantu. Ini saya pikir bagus juga teman-teman, tapi harus dulu dicari masalahnya, kemudian ditemukan solusinya. Yang opsi C, memberitahukan pada salah satu pihak bahwa karena tidak jadi membantu temannya mendapat nilai jelek serta mendorongnya untuk meminta maaf. Ini akan sulit kalau kita hanya satu-satu ya. Ini mirip dengan opsi A tadi, tapi ini lebih bagus karena menyuruh yang si tersangka ini, meskipun sebenarnya dia tidak sengaja, kesalahannya tidak disengaja, untuk meminta maaf. Alangkah bagusnya kalau kita mempertemukan kedua siswa ini. Itu solusi terbaik teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru memberikan tugas di kelas. Tugas tersebut termasuk tugas baru dan tergolong sulit. Beberapa siswa mengerjakannya dengan baik dan beberapa siswa masih kurang maksimal. Bagaimana cara menyampaikan pada siswa yang masih kurang maksimal agar tidak menyinggung perasaan dan lebih memotivasi mereka untuk mengerjakan lebih baik lagi? A. Seharusnya jika kamu kurang paham pelajaran ini, kamu dapat bertanya kepada teman-temanmu yang lebih paham agar hasilnya tidak seperti ini. B. Hasil pekerjaanmu sudah cukup baik, tetap semangat dan tingkatkan terus prestasi belajarmu agar setara dengan yang lainnya. C. Saya senang kamu sudah mengerjakan tugas ini. Saya yakin kamu memiliki kemampuan untuk mengerjakan yang lebih baik lagi. D. Bagaimana bisa kamu mengerjakan seperti ini sedangkan teman-teman kamu yang lain bisa mengerjakannya dengan baik? Nah, ini agak panjang lagi ya teman-teman, agak hot lagi. Ini ada kasus di mana ada siswa kita yang sebagian sudah paham dan sebagian lagi belum paham. Kira-kira bagaimana cara kita supaya motivasi mereka itu tidak runtuh, tidak jatuh saat
mengungkapkan atau memberitahukan kepada mereka tentang pembelajaran teman sejawat ini. Kita ingin melakukan pembelajaran teman sejawat di sini ya. Kita lihat jawabannya jadi opsi C ya. Menurut saya opsi terbaik atau memiliki poin tertinggi di sini. Saya senang kamu sudah mengerjakan tugas ini. Saya yakin kamu memiliki kemampuan yang untuk mengerjakannya lebih baik lagi. Itu adalah kata-kata yang membangun, yang konstruktif. Kemarin ada di part 8, silahkan tonton. Kalau belum tonton, saya sudah kasih. Berikan solusi yang konstruktif. Berikan solusi yang membangun. Seperti itu teman-teman. Untuk yang opsi A ini kurang bagus. Karena ini bisa jadi menurunkan kepercayaan diri siswa kita. Karena dianggap agak kasar ya. Temannya lebih pintar daripada dia. Yang opsi B, hasil pekerjaanmu sudah baik, tapi tetap semangat, tingkatkan terus prestasi belajarmu agar setara dengan yang lainnya. Ini sudah bagus ya, tapi opsi C masih lebih halus lagi bahasanya dibanding opsi B ini teman-teman. Kemudian yang opsi D, bagaimana bisa kamu mengerjakan seperti ini sedangkan teman-teman kamu yang lain bisa mengerjakannya dengan baik. Nah ini mirip-mirip dengan opsi A. Ini sebenarnya bisa merusak kepercayaan dirinya, bisa merusak mentalnya bahwa teman-temannya lebih hebat daripada dia. Dianggap tidak disukai karena teman-temannya lebih hebat daripada dia. Seperti itu teman-teman. Ya beda ya dengan hasil pekerjaanmu sudah cukup baik dengan saya senang kamu sudah. Bedakan kata senang dengan cukup baik ya. Sudah mengerjakan tugas ini. Itu artinya mereka tetap merasa disayang seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pada sekolah tempat Anda bekerja, Anda sering berinteraksi dengan rekan guru lainnya. Suatu ketika, salah satu rekan guru Anda menjadi topik perbincangan antara guru-guru lain di sekolah tersebut. Karena guru tersebut tidak memberikan nilai yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki siswa. Menyikapi hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan pada rekan Anda? A. Mendiamkan hal tersebut karena urusan masing-masing. B. Menyampaikan pada waka kesiswaan dan kurikulum agar tidak terjadi kesalahpahaman. C. Menyampaikan secara langsung tanpa basa-basi. D. Membicarakan permasalahan ini secara baik-baik saat saya dan rekan guru tersebut ngobrol dan sharing santai. Nah, ini ada kasus lagi atau situasi di mana teman-teman guru, kebanyakan teman-teman guru membicarakan seorang guru yang tidak objektif memberikan penilaian kepada siswanya. Kita lihat jawaban terbaik. Jadi jawaban terbaik menurut saya ada di opsi D ya. Membicarakan permasalahan ini secara baik-baik saat saya dan rekan guru tersebut ngobrol dan sharing santai. Nah teman-teman, ini opsi A kita lihat. Mendiamkan hal tersebut karena urusan masing-masing. Ini cenderung mengabaikan ya, kesannya mengabaikan, tidak peduli, menghindari sama ya. Kemudian menyampaikan pada waka kesiswaan dan kurikulum agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah ini juga malah bisa menimbulkan kesalahpahaman kalau waka kurikulumnya menegur si guru tersebut. Pasti dia berpikir ada yang melaporkan ya. Tidak mungkin waka kurikulum bisa tahu atau hanya memperhatikan dirinya saja. Selanjutnya menyampaikan secara langsung tanpa basa-basi. Nah, seorang guru harus pandai-pandai menjaga perasaan temannya ya. Sedangkan siswa saja kita berusaha bagaimana bisa selalu menjaga perasaan siswa agar tidak down. Apalagi kalau teman-teman guru, jangan sampai dia down atau merasa tersinggung kalau kita
tidak basa-basi ya. Jadi memang diperlukan, kadang basa-basi memang sedikit diperlukan. Ini dia sedang sharing santai, jadi saya pikir kalau dia lagi santai itu otaknya tidak tegang ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tetangga Anda suka mengunggah informasi yang mengandung unsur pornografi di grup WA. Apa yang Anda lakukan sebagai guru ya? A. Mengingatkan tetangga itu melalui grup WA agar tidak mengunggah informasi atau gambar yang mengandung unsur pornografi. B. Mengingatkan tetangga itu melalui japri agar tidak mengunggah informasi atau gambar yang mengandung unsur pornografi. C. Mengingatkan tetangga itu secara langsung agar tidak mengunggah informasi atau gambar yang mengandung unsur pornografi. D. Mengingatkan tetangga itu melalui rapat warga agar tidak mengunggah informasi atau warga yang mengandung unsur pornografi. Kira-kira yang mana nih teman-teman? Jawaban terbaik ya. Ada kasus tetangga Anda ini suka mengunggah di grup WA, mungkin grup WA RK atau RW ya. Di situ dia selalu seperti itu, melakukan hal seperti itu. Sebagai guru, tindakan apa yang Anda lakukan? Baik, kita lihat opsi terbaiknya. Opsi terbaik menurut saya ada di opsi C ya. Mengingatkan tetangga itu secara langsung agar tidak mengunggah informasi atau gambar yang mengandung unsur pornografi. Inilah solusi terbaik menurut saya. Kalau opsi A, mengingatkan tetangga itu melalui grup WA agar tidak mengunggah informasi atau gambar yang mengandung unsur pornografi. Kalau melalui grup WA, bisa jadi di situ akan terjadi kekacauan atau keributan ya teman-teman. Nanti dia agak malu karena ditegur langsung ya di grup itu. Selanjutnya, mengingatkan tetangga itu melalui japri agar tidak mengunggah informasi atau gambar yang mengandung unsur pornografi. Kalau melalui chat ya, melalui japri, chat pribadi, itu juga kurang bagus ya, karena bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Maklumlah kalau bahasa tulisan itu kadang sering terjadi kesalahpahaman. Nah, alangkah bagusnya kalau diberitahu secara langsung. Kalau untuk opsi D, mengingatkan tetangga itu melalui rapat warga RT agar tidak mengunggah informasi atau gambar yang mengandung unsur pornografi. Nah, ini juga kurang bagus teman-teman. Sudah banyak kasus yang berbeda sebelumnya yang sudah saya kasih, bahwa menegur orang lain di depan orang banyak itu sama, atau menasehati saja di depan orang banyak itu sama dengan mempermalukan orang lain tersebut ya. Jadi ini saya anggap kurang efektif ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ke sosial media teman-teman. Itu tadi terkait dengan sosial kepribadian di kompetensi teknis ya teman-teman. Ini juga seperti itu. Tetangga Anda memiliki anak yang menyandang penyakit genetik, kakinya cacat sebelah, sehingga jalannya agak pincang. Ketika menginjak usia SMP, anak itu mulai tidak percaya diri karena tidak kuat dibully temannya. Tragisnya, anak tersebut tidak naik kelas, sehingga mogok tidak mau melanjutkan sekolah. Meskipun Anda bukan guru dari anak tersebut, apa yang Anda lakukan? A. Menasihati orang tuanya untuk membujuk anaknya supaya mau sekolah lagi. B. Menyarankan melakukan konsultasi pada anak tersebut agar lebih percaya diri dan mau sekolah lagi untuk masa depannya. C. Mendatangi sekolah anak tersebut agar gurunya mengajak anak tersebut sekolah lagi. D. Menyarankan kepala sekolah agar anak tersebut agar menghentikan budaya bully. Oke, jadi kira-kira yang mana nih jawaban yang terbaik teman-teman? Dia sering dibully ya, sampai akhirnya tidak mau sekolah lagi, dan kebetulan dia tidak naik kelas ya. Nah, jadi jawaban terbaik adalah menyarankan melakukan konsultasi pada anak tersebut agar lebih percaya diri dan mau sekolah lagi untuk masa depannya. Sebaiknya
dibawa ke psikiater ya, atau ke guru, mungkin bisa menggunakan jasa guru BK ya, yang lebih hebat dalam menangani psikologi anak seperti itu. Kalau opsi A, menasihati orang tuanya, saya pikir ini sudah dilakukan ya, karena si anak ini sebenarnya yang kurang percaya diri dengan cacatnya, kemudian tidak naik kelas lagi ya. Jadi dia berhenti sekolah. Kemudian yang opsi C, mendatangi sekolah anak tersebut. Ini juga bagus, tapi kalau mentalnya sudah terlanjur down, dia memang butuh motivator, butuh di refresh lagi mentalnya yang down itu ya. Karena sudah cacat, sering dibully, kemudian dia tidak naik kelas. Nah, habis pokoknya dihabisi ya teman-teman. Menyarankan kepala sekolah anak agar tersebut kepala sekolah anak tersebut agar menghentikan budaya bully. Nah, ini tidak akan memberi solusi terhadap apa yang diinginkan soal ini ya teman-teman. Kepada si anak dan orang tuanya tidak ada solusi lagi, karena sudah tidak mau lagi sekolah ya. Padahal yang diminta permasalahannya diselesaikan adalah sesuai dengan soal yang ada di atas. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Seringkali dalam bekerja tim, kelompok memilih pandangan yang bertentangan dengan pendapat Anda. Pernyataan yang paling menggambarkan reaksi Anda adalah A. Keluar dari kelompok karena saya tidak bisa menerima keputusan yang bertentangan dengan keyakinan. B. Tetap bergabung dengan kelompok namun diam-diam mengharapkan kelompok gagal menjalankan apa yang diputuskan. C. Menerima keputusan kelompok apa adanya namun tetap bersikap kritis terhadap keputusan yang telah diambil. D. Menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi bila ada pandangan pribadi yang keliru. Kita lihat jawaban terbaik. Jadi jawaban terbaik menurut saya ada di opsi D, yaitu menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi bila ada pandangan pribadi yang keliru. Nah, ini seringkali kita bekerja tim, kelompok memilih pandangan yang bertentangan dengan pendapat kita ya, selalu ya memilih seperti itu. Jadi reaksi Anda kira-kira seperti apa? Keluar dari kelompok itu dianggap tidak bisa bekerja sama dengan baik dengan orang lain, sedangkan pekerjaan kita ini butuh kerjasama ya. Tetap bergabung dengan kelompok namun diam-diam mengharapkan kelompok gagal. Nah, ini tidak konstruktif, tidak membangun sama sekali, malah mencari celah bagaimana kelompok itu gagal. Menerima keputusan kelompok apa adanya namun tetap bersikap kritis terhadap keputusan yang telah diambil. Kalau kritis hanya berdasarkan pendapat pribadi itu agak kurang bagus ya. Saya pikir kalau keputusan kelompok itu kan banyak kepala di situ, pasti yang terbaik ya. Kalaupun kritis, selalu tetap bersikap kritis, itu saya pikir ego yang berbicara di situ. Nah, kalau di opsi D, di sini dia diminta untuk melakukan introspeksi diri, apakah kritikannya itu memang perlu atau malah memang dianya yang ego. Seperti itu teman-teman. Baik, itu saja dulu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa membantu teman-teman meraih nilai tertinggi di perangkingan nanti untuk P2 dan P3. Semoga soal SJT ini bermanfaat. Terima kasih sudah subscribe, terima kasih sudah like, terima kasih sudah berkomentar. Saya tunggu komentar selanjutnya di sini, teman-teman. Jika salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.